udah prepare semuanya? Sekarang jelas. Yang belum juga jelas. Yang belum jelas komplain dulu. Belum, masih blur iki. Siapa ini? Heri Om, masih blur. Mas Nur. Sekarang Her? Aman. Masih. Aman. Yang lainnya aman ya? Kok masih sih Her? Yang lainnya aman. Coba Heri lihat sinyalnya dulu, coba. Udah, done semua? Udah aman. Oke. Radek aman ya. So, intinya semuanya udah aman ya. Konfirmasi udah aman. Pertama adalah layarnya kelihatan atau tidak? Kelihatan Om. Kelihatan. Kita langsung ke market. Udah jelas Om, udah. Nah, kita standarkan dulu 21 itu. Itu tanpa kita majukan. Oke. Sebenarnya kalian itu kalau mempelajari EMA dari dulu tuh kalian udah cuman sayangnya kalian mempelajari nggak tahu apa yang dipelajari gitu. Oke, kita mulai. Tadi untuk settingan di HP udah dijelaskan, saya tidak mau mengulang lagi. Ini di sini ada hal satu gitu kan, pertanyaannya gitu, kenapa kita harus di sini? Kalau ini berarti re-entry. Di sini kita mencari attachment. Oke. Yang menjadi problem adalah kita tahu attachment itu 0,236 dan secara global definisikan bahwasanya attachment itu ada di 0,382 dan 0,5 dan 0,618. Namun memiliki hukum ada middle-nya, ada strong, ada netral, ya kan? Kita gunakan hukum tersebut, ya, karena kita tidak menggunakan Fibonacci standar. Kita menggunakan Fibonacci by market itu sendiri, ya. Fibonacci tersebut yang kita pasang adalah Fibonacci yang sudah diracik karena ada market itu sendiri, karena adanya algoritma harga. Harga memiliki algoritma sama dengan Google. Oke, algoritma yang kita tangkap adalah tentang keseimbangan harga. Dari keseimbangan harga, kita memiliki perhitungan standar seperti ini. Kelihatan 21, 34, 89. Yang kita temukan menggunakan moving average, ya. Dia bilangan ini memicu. Ya, yang pertama 21 dan kita majukan 5 gitu, dia menjadi 0,236 sampai 4,236 meskipun tidak presisi secara akurat. Yang akurat ada di 89 dimajukan 21. Dia perfect ke 0236 dibulatkan dan menjadi 4,236 ya. Itu kan 4,238 ya. Kita dapatkan bilangan terdekatnya dari Fibonacci retracement. Kenapa harus 0,236 dan kenapa harus ke 4,236? Nah, secara globalnya 0,236 adalah awal, 4,236 adalah akhir. Ya, kalau kalian cuma dengerin nggak ditulis, percaya deh, nanti bingung sendiri. 0,236 adalah awal, 4,236 adalah akhir. Oke, ada awal, ada akhir, gitu kan. Lanjut. Dari bilangan-bilangan ini, kita menemukan banyak referensi dan itu sangat ya. Kemungkinan bilangan ini baru teman-teman lihat 6,856 ya, bukan 857 tapi dibulatkan menjadi 6,856. Pertanyaannya adalah
apakah market akan ke 6,856 gitu kan? Itu untuk long term ya, teman-teman tidak gunakan nanti. Karena itu strukturnya lebih kompleks lagi. Ya, teman-teman harus udah khatam Elliott Wave. Kalau udah khatam Elliott Wave baru bisa menggunakan 6,856. Ya, yang pakai kemungkinan 6,856 nanti Wahyu. Ya. Yang kedua, moving average yang kita pasang adalah alat bantu. Jadi kalau kalian trading average lah, nggak pakai ini itu, berkaca dulu lah, ya, berkaca dulu. Kalau kalian mengabaikan indikator, kalian udah mampu withdraw berapa? Itu logika paling dasar. Itu logik paling dasar. Kalau kalian pakai indikator aja loss, kok mau mengabaikan indikator? Nah, itu logik paling dasarnya di situ. Ya, MetaTrader dia bikin tools, dia pasang indikator, itu ada fungsinya semua. Cuman yang jadi problemnya banyak orang-orang bodoh yang masuk ke dalam market tidak ada fondasi. Mereka tidak memiliki rule yang jelas. Apa yang harus dilakukan pertama? Apa fungsinya indikator? Tidak pada tahu. Ya, contoh kemarin Sanfa Indonesia live streaming. Ya, objek sama indikator aja nggak ada yang bisa bedain. Yang benar cuma siapa kemarin? Nendi. Ya, kalau nggak salah berarti benar. Nah, yang lainnya jawabannya konyol semua. Hampir ya nyerempet dikit tipis-tipis kok. Nah, itu kenapa? Dasarnya yaitu tadi, kita belum memiliki fondasi. Oke. Yang kedua, kalau kita mengabaikan bilangan-bilangan ini di market, ya sebenarnya tidak harus bilangan ini. Teman-teman bebas menggunakan moving average berapa. Yang penting teman-teman tahu dan paham implementasi di marketnya. Tidak harus menggunakan bilangan Fibonacci. Yang saya arahkan itu tidak salah. Ya, mungkin teman-teman IQ and Genius bisa menemukan parameter sendiri, ya silakan. Ya, jangan disama-samakan dengan ini. Nanti kalau bisa isi. Oke, next. Dari 21, yang kita warna yellow, 34, terus 89, dia perfect banget. Dia menjadi bilangan. Meskipun sebenarnya kita harus pasang 5 kg. Cuman 55 ini nanti bilangannya juga sama, ya. Jadi terlalu banyak indikator kan mumet gitu ya. Bilangannya juga sama, 0,618 kan sama dengan 0,382. Itu logiknya gitu kan. So seperti ini gitu ya. Dengan 55 kita akan menemukan 2,18. Ya, tanpa 55 kemungkinan kita akan bagi bawah atas bawah gitu. Logiknya seperti itu ya. Logiknya kan seperti itu. Oke, berarti kita udah tahu kenapa kita harus gunakan 21, 34, 89. Karena ada logika yang jelas. Ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita sudah mengetahui bahwa itu moving average ada fungsi mutlaknya? Oke. Terus implementasinya bagaimana, ya semuanya kita bahas malam ini. Harusnya yang di Sanfa Indonesia harus lebih nyantol. Kenapa? Karena semalam udah dibahas. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke MetaTrader. Oke, terlihat di sini. Di MetaTrader kita tidak majukan, ini masih standar ya, red, yellow, green. Oke. Nah, itu masih standar semua. Kita anggap, kita belakang di sini adalah terjadinya GC ya, atau golden cross. Oke. Di sini kita tarik. Oke, kita kasih color white. Oke. Di sini terjadi golden cross. So di sini akan menjadi area yang rancu ya. Next day-nya gitu ya. Itu akan menjadi support gitu kan. So hari ini kemungkinan juga menjadi supportnya. Yang menjadi problemnya bagaimana cara kita mengetahui kapan harus buy, kapan harus sell, itu ya. Profit konsisten mudah. Tapi kalian bisa nggak tahu waktunya kapan buy, kapan waktunya sell? Itu harus ada logika lagi. Ya, saya jejeli kalian banyak ilmu. Pertanyaannya,
saya bukannya merendahkan ya, dari sekian banyak belum tentu lulus semua alias bisa menguasai semua ya, karena faktanya yang udah trading tahunan aja saya tunjukin ini cuma tepuk jidat doang dan cuma minta signalnya aja lah, om bayar VVIP dan lain sebagainya, nggak butuh saya uang itu ya, kalau kamu mau belajar silakan, logiknya seperti itu ya, mari kita pelajari. Dan oke, di sini ada golden cross, tapi ini golden crossnya barengan nih gitu, logiknya seperti itu. Oke, di sini kita bang, ini ada apa mereknya, time zone ya, Fibonacci time zone, implementasi di market sangat berbeda. Oke, yang kedua ya, kita harus tahu kemana ya arahnya. So kalau ini lihat lingkaran putih, circle putih ini, white circle ya. Di sini terjadi golden cross bersamaan. Yang menjadi problem, yang dituju mana dulu? 0,618 kah? 0,236 kah? Atau langsung ke 1,018 kah? Logika dasarnya seperti itu. Namun dari 2 bulan ya, kalian hanya ngikutin rule, materi baru pelajari lagi, materi baru pelajari lagi. Kalian mengabaikan kekuatan inti dari sistem yang saya bagikan ke teman-teman. Oke, dari sini kita bingung mana 0,118 kah atau 0, dituju. Itu logik ya, logiknya harus ada logik. So maka saya mulai meracik ini dimajukan karena ada logiknya tentang waktu. So saya udah tahu nanti di jam ini kalau menggunakan si standar dia sell ya, dia akan mencari 0,018 gitu kan. Itu logik paling dasarnya. Oke, apakah benar demikian? Oke, kita delete si siapa namanya, si ini kita hapus dulu, bukan hapus, kita kasih tanda dulu seperti ini, mungkin harusnya kelihatan ya, itu untuk si apa namanya 21 ya, ini 21 kita tanda 34 boleh, kita tanda 34 boleh, Q34 kita kasih kanan seperti ini mungkin. Oke, ya, 34 terus kita hapus si ini ya. Berat 21 dan 34 apa hasilnya teman-teman? Itu adalah 0,018 dan 1,618. Ya. Apakah itu pasti? Saya nggak bilang itu pasti, namun itu kecenderungan sering terjadi. Oke, apa hubungannya? Lalu bagaimana cara kita masuk marketnya? Itu logisnya seperti itu. Oke, ya. Si 89 dan 21, 89 dan 34, pusing lagi itu, ya kan? Itu sebabnya saya maju. Oke, maju kan? 21 maju 5, menjadi retracement kan? 0,236 lah. Menjadi retracement juga. Semuanya menjadi retracement. Terus 0,21. Itu sih, kalau ngiklan terus lama-lama tak blok ini. Oke, kita mengetahui ini ya, ada perubahan that cross, golden cross gitu ya. So, kapan kita harus masuk market gitu kan? So, kapan kita harus keluar dari market itu sendiri gitu ya. Yang kita cari yang pertama bukan tentang golden ratio ya teman-teman. Jadi begini, kalau kita buka data gitu ya, buka data seperti ini, maksud saya buka data, kita bikin new Excel gitu kan, terus di sini ada 236 gitu kan, terus ada ini kita ke uptrend, berarti ya kita ke uptrend, logika dasarnya seperti ini ya, ada kitabnya 118 terus 236 terus 382 terus 500 oke, terus Q terus sama retracement retracement sama aja dengan 0,236 terus ke 882 sama aja dengan AIM plus
terus kita kasih space, kita langsung naik ke 1,618. Ini kita bilangan standarnya, langsung ke 2,618, lalu ke bilangan lanjutannya ada di 4,236 dan down gitu. Pertanyaannya, dari bilangan ini kalau uptrend mana yang terendah? Kan nggak mungkin kita akan entry di sini. Kalau di sini berarti itu adalah re-entry ya. Re-entry itu berarti 0,018 ya. Kan kalian sukanya intraday ya, yang saya tunjukin ya re-entry-nya aja. Ngapain saya kasih retracement ya. Tapi berjalannya waktu, aduh, cerita banget ini kalian. Kalian pusing mikirin materi, saya pusing mikirin karya. Itu logikanya. Oke, nah di sini ada yang lebih rendah. Apa? Ini 0,236. Kalau kita entry di sini maksimum cuan ya, MC maksimum cuan. Tapi kalau kita entry di sini gampang teman-teman, itu zona itu bisa dituju kembali, so bisa kena stop loss. Oke. Mana yang lebih low lagi ya? The Sanfa Theory. Oke, di 0,118 red color. Oke, di situ saya suka entry-nya dan good. Namun market tidak selalu ke 0,118. Pertanyaannya, harus ada pertanyaannya dulu. Bagaimana kita tahu market akan ke sana? Bagaimana kita tahu market akan ke 2,36? Oke, 0,236 masuk saya ya. So, kita harus entry di sini. Oke, kita kasih color berbeda di sini. Ini adalah area yang harus di entry dan ini harus good entry. Oke, di sini adalah area yang berbahaya, yang artinya itu hanya adalah red rest ya, pengulangan. The circle of red rest itu kan ada di dalam kehidupan ya. So, red rest itu berarti zona yang tidak nyaman. Oke. So paling nyaman di mana nih, logiknya gitu kan, harus ada logik. Paling nyaman ada di Sanfa Theory karena itu terendah, lebih rendah dari 0,236. Oke. Terus ini semuanya kalau kita entry di sini gitu. Saya kalau entry di sini tergantung time frame-nya. Tergantung juga kalau di 0,764, 0,882 ini untuk harian, jangan di di long term, jangan diswingkan gitu kan. Soalnya targetnya udah jelas, nanti kalau dia parkir di sini harus kemana, ini kan udah jelas di sini. So logiknya kan open di sini gitu, open di bawah impuls, dia kecenderungan sell dulu. Open di atas impuls, ini impuls katakan. So close maksudnya, ada kecenderungan naik dulu, logiknya seperti itu. Oke ya. Nah, dari sini ya saya meyakini bahwasanya market itu membutuhkan tekanan. Ya, baik itu tekanan dari faktor ekonomi, dari volatilitas trader, baik besarnya transaksi sama aja volatilitas ya yang ada di big player, salah satunya banking, terus liquid provider kan mereka nyebarinnya juga banking ini kan juga trading teman-teman ya, meskipun kecenderungan hanya di pair forex ya. Oke, next, jadi kita harus entry di sini 0,118. Market kalau nggak kesana gimana ya, di 0,236. Kenapa saya cari 0,118? Dulu saya temukan the profitable ya, si 0,236, namun ada namunnya ya teman-teman. Namunnya lo kok kena stop loss, terus ini area apa sih di bawah 2,36 gitu, makanya saya pasang si 118. So dari situ ya sudah tidak, malah hampir belum kena stop loss kalau parkir di sini marketnya. So kita udah tahu, kita hanya menunggu momentum terbaik di sini dan di sini. Dengan bantuan evaluasinya ada di market itu sendiri, baik kita back ke market, seperti ini. Oke. Entry di tanggal 1 gitu. Kalau tanpa dead cross, golden cross ya harus paham struktur Fibonacci plus ya, parkir di mana ya dia harus kemana gitu, logiknya seperti itu. Nah, kenapa ya, karena di sini adalah 0,118.
Kalau kita balik menggunakan hukum Fibonacci standar, di sini berarti adalah 0,382 ya, logik, dan itu adalah strong ya. 382 dalam Fibonacci standar adalah strong return. Oke, 0,5 adalah netral. Oke, 0,618 adalah middle votalitas, atau saya kebalik, lupa juga, tapi yang jelas 0,382 dalam Fibonacci standar adalah strong retracement. Jadi kalau market target di situ tuh mubat mabitnya serem, bikin MC orang. Kalau yang tahu strukturnya. Oke, kita lanjut. Dari sini kita mengetahui adanya sebentar teman-teman, kaki saya kok kram. Bun. Oh. Sebentar teman-teman. Kenapa kakak? Ini voice-nya tolong matikan dulu. Next. Tahu ini kaki saya sering banget tuh kayak gini. Kita ke market lagi. Nah, kalau kita melihat seperti ini bingung ya. Makanya saya bilang 1 bulan ini saya libur, saya bangun expert advisor. Kenapa saya nggak pasrahkan ke ahlinya gitu ya. Karena banyak kan tukang bikin EA ya. Ketika dipercaya sebuah teori strategi itu disalahgunakan, dia bikin robot sendiri yang powerful terus dijual profil. Itu sebabnya saya lebih baik menghybrid otak saya yang berkarakter harus jadi brilian, dan 1 bulan ini harus sudah jadi. So kayak gini nggak kotak ya. Nah, yang jelas kita ada di sini ada dead cross dan golden cross ya. Oke, bingung jadinya kalau kayak gini ya. Kalau yang kita ambil berarti yang pertamanya. Oke, kita ambil yang terakhirnya, yang dekat dengan market itu sendiri. Oke, kalau kita mau transaksi di sini berarti kita ambil yang ini. Kalau orang ini beratakan kayak gini, kalau kalian ambil juga berarti kalian memaksakan transaksi. Oke, jadi ambillah, tunggulah. Ya, ketika dia kayak gini, oh kok jelek banget ya kayak gitu, nggak dipaksakan transaksi. Oke, aduh. Oke. Kita lihat adanya golden cross gitu. Yang pertama terjadi itu selalu gitu ya. Itu siapa sih gitu. Itu bukan 21 dan 89 bukan ya teman-teman. Yang pasti terjadi adalah si 21 dan 34. Ya, itu selalu terjadi pertama gitu. Logiknya seperti itu. Oke, kita perkecil ininya supaya kelihatan dia di line mana seperti itu. Seperti ini. Berarti ini kita muncul si dia golden cross ada di sini. Oke, berarti kita tarik ini dan ini gitu. Lebih kurang presisi ini. Kalau pakai I gitu ya, udah ada di otak saya itu, so dia presisi banget ya. Di mana dia cross, di mana dia golden cross gitu kan. So ini adalah untuk mencari 0,618. Oke. Ini tadi menggunakan standar ya. Kalau standar kita mengetahui waktu pertamanya. Oke, ini masih bingungin ya antara standar dan ini, entar belum ini masih puzzle ya, belum digabung aja di satu. Jadi intinya standar dan dimajukan itu memiliki keunggulan dan kekurangan berbeda-beda ya. Namun di standar kita bingung kapan ada retracement, kapan ada 0,618 karena kecenderungan mereka bersetubuh bersama. Oke. Namun dengan dimajukan kita akan mengetahui akan adanya perbedaan kapan retracement, kapan retrace gitu kan. So ini kita pindah ke sini ya. Karena 21 di sini. Kenapa harus 21? Ya karena kita pakai EMA 21. Logik. Oke. Ya, terus di mana? 34 masih sama. Selisih beberapa
candle saja masih di sini. Oke, kita tahu. Oke, di sini kan, di sini gitu. Pertanyaannya, siapa yang akan dituju? Yang dituju adalah 0,1. Delete dulu, delete, bam, seperti itu. Oke, kita next. Seperti ini, gitu ya. Kita hapus dulu seperti ini. Saya buat line dulu, katakan marketnya belum terjadi. Oke, di sini ada 0,618 di mana? 0,618-nya di sini ya. Oke, di sini. Oke, terus ada retracement di sini. Oke. Nah, pertanyaannya gitu ya, harus ada pertanyaan. Oke. Kita udah tahu tuh ada retracement adalah 0,236 dan untuk ini aduh si paper dan 0,618 adalah bilangan keseimbangannya gitu kan. Nah, kita mau entry di retracement atau di contoh tangan kita nanti kalau udah bisa sistem ini kayak gini kan belum nyampe nih, lihat nih yang hitam nih belum nyampe gitu ya, dipaksain entry ya, PO nggak diambil ya, motiar ya, usahakan jangan suka paksa ya. Kalau ya ini di sini layar ini full ini 1918 sampai 1922 apa 21 itu full layar ya. Take profit pas NFP gitu. Pertanyaannya gitu, itu untuk apa itu middle swing? Berbeda dengan yang ini. Yang ini adalah teori pamungkas yang harus teman-teman benar-benar katamin. Ya, teman-teman ngelotok ini aja udah deh. Ya, itu teman-teman bahasa kasar yang tenang. Ya, udah tinggalkan pekerjaan teman-teman dengan secara sombong ya gitu. Terus jadi full time trader. Nah, yang pertama apa di sini ada, jangan langsung entry ya. Kenapa? Ya di sini ada low. Oke, berarti adalah re-entry buat nahan long term ya bahaya ya. Long term yang bagus ada di retracement atau di 0,118. Seolah ini buat middle swing ya, 2 hari 3 hari lah taking profit ya. Yang ideal ya 2 hari gitu ya, ya kan dah ya taking profit gitu ya. Kalau di market bearish ya 1 jam juga udah taking profit kan. Jadi kalau market bullish ya rata-rata tut ya pelan gitu ya, kayak otak kita nangkap sesuatu pelan, sama dengan market bullish ya, itu sama dengan otak kita ya. Kalau lagi bullish naik gitu berpikir yang kencang pelan. Tapi kalau market bearish itu cepet ya, disenggol doang gitu kan sama temennya langsung emosi tuh kan ya, sama dengan market bearish cepet gitu. Sama dengan kita sebagai manusia, disenggol dikit langsung marah habis. Jadi sama market kayak gitu ya. Kalau dia beres cepet banget nyenengin gitu kan, nggak swingnya itu nggak nunggu bulan-bulanan gitu ya. Makanya kalau saham itu nunggunya kan lama ya, karena market bullish, saham itu harus bullish ya. Kalau beres ya berarti MC ya saham. Oke, kita pet. Oke, terus kita ketahui dulu. Oke, apa yang harus diketahui? Yang pertama adalah ini. Oke, di sini ada si 21 dan berapa? 89. Oke, nah, di sini berarti kita tarik depannya sini dan maju. Bam, gitu kan. So, di mana 21-nya gitu kan? 21-nya ada di sini. Oke. Pertanyaannya itu harus ada pertanyaan. 21 di sini ya, kita harus mencari retracement. Oke, ya, harus mencari retracement. Di sini akan ada retracement. Nah, ini menjadi problem. Retracementnya ada di sini tidak? Tidak ada. Retracementnya di mana? Di sini. Oke, berarti kita nunggunya di sini. Oke, di jam ini kita hanya nunggu di sini. Jam ini nggak nyampe sini, yaudah. Jangan OP. Jangan dipaksakan OP. Di sini OP gitu, buy atau sell gitu, jangan. Nanti ada parameter strukturnya, kenapa teman-teman harus buy, kenapa teman-teman harus sell. Ya, oke. Yang pertama adalah kita kasih tanda dulu. Sini ya. Oke. Warna mungkin dirubah ke apa ya? Yang kelihatan mungkin yellow, mungkin. Lihat nggak ya?
kita ada one candle ya, ini candle ini. Oke, kita kasih tanda lagi biar lebih perfect lagi. Kita kasih tanda lagi seperti ini. Oke, biar lebih afdol lagi kita kasih dia punya shadow brown seperti ini. Oke, kita tarik shadownya. Sesuai dengan si high glow-nya si candle ya. High glow-nya si sorry kurang rendah. Kurang tinggi. Oke, seperti itu ya. Ini shadownya sih. Oke, ini akan mencari attachment. Ya, karena harus up di sini ya 0,236. Tapi kan di sini tidak ada retrenchment, teman-teman. Apa buktinya? Ya karena di sini adalah 0,618. Oke ya, logik. Oke, logik itu karena dimajukan. Kenapa harus dimajukan sih, Om? Kan kalau di akurat waktunya betul sekali. Betul sekali. Namun ada saatnya teman-teman terjebak waktu. Ya, ketika ada perubahan waktu, ketika coba yang udah pernah saya ajarkan tentang waktu tidak tutup di 23 ya, itu adanya the big player melakukan manuver atau taking profit ya. Biasanya perubahan tren itu ketika big player melakukan taking profit atau fair entry ya. Big player itu ya salah satunya bank-bank besar gitu ya. Itu membawa pengaruh juga kepada perubahan market. Oke, terus faktor-faktor ekonomi ya, faktor ekonomi salah satunya ini yang terjadi di sini gitu kan. Nah, ini apa hubungannya gitu, terus cara menganalisanya mana, apa yang harus dilakukan pertama, pokoknya ini lengkap banget, malam ini lengkap banget dari 0 sampai Z gitu ya. Ya harus teman-teman lakukan, masuk market entry terus tinggal jalan-jalan, nah itu aja ya. Kayaknya kok mudah banget ngomongnya Om ya. Kalau nggak mudah nggak mungkin kalian belajar di lingkaran saya, itu logiknya kan seperti itu. Oke, biar lebih mudah lagi implementasi di marketnya gitu ya. So kita delete satu saja color orange, berarti dia 34, kita sisakan 21 89 yang artinya itu adalah retracement. Oke, kita tahu di sini ada golden cross bounce. Sorry, maju dia ternyata ya. Bam, seperti ini mungkin. Nah, berarti di antara ini gitu ya, di antara, kita sebutnya di antara. Nah, ini kalau di antara kayak gini itu kurang valid ya teman-teman. Ini kan di antara, contoh kayak gini, maaf maksud saya di antara. Nah, ini kan golden cross ya market. Nah, terjadinya di antara candlestick. Ya kan? Di antara candlestick. Itu kurang valid teman-teman ya, itu kurang valid, kurang good ya. Yang good itu tepat di time dari si candle itu sendiri, contoh di 12 atau di 11 gitu, dia harus sama. Itu logiknya seperti itu. Oke, kalau di tengah-tengah kayak gini kurang good, kadang saya tarik di sini ke sini gitu ya, cuman nggak presisi ya. Waktu yang kita dapat itu bisa selisih 1 jam 2 jam gitu ya. So ini jam loh, kenapa itu nggak muncul ininya, maaf. Oke, muncul sekarang ya. Kenapa di sini ini jam 19 ya, 19 MT4 gitu. Buy-nya berapa? 18 MT4. Kurang presisi ya. Telat 1 jam buy, lebih kurang kecepatan 1 jam ya. Saya share di siapa mereknya, Telegram ya. Nah, ini kurang presisi buy karena golden cross-nya tidak mereknya tidak sesuai ya. So menganalisanya kalau memakai MetaTrader juga banyak shadow yang tidak sama setiap broker. Itu sebabnya saya sarankan pakai verifikator. Siapa verifikator? Itu TradingView, JTrader, dan lain sebagainya. Investing gitu kan. Nyalakan rokok dulu.
sana, terus kita lanjutkan. Nah, ini tadi sampai mana, sampai sini. Nah, ketika market mengalami golden cross seperti ini, kenapa saya bilang 18 MT4, lihat paling bawah itu ada tulisan 18 MT4 itu kurang presisi, ya, kurang presisi. Apa yang membuat tidak presisi? Ya, seharusnya saya bilang 19 MT4 baik. Harga udah nggak usah mikir, ya, baik gitu kan, logiknya seperti itu, gitu kan. Pertanyaannya, kenapa apa harus di sini gitu bayinya? Padahal secara si kita narik ini gitu ya, tadi munculnya di sini, gitu kan, betul nggak? Ya kan? So kenapa kok bisa jadinya di sini om ya? Tambah pusing lagi tuh kalian nanti, ya kan? Nanti ada penjabarannya lagi. Yang jelas ini kita dimajukan biar tahu logiknya dulu. Oke. Ketika tanpa menarik siapa time zone ya, saya udah tahu ketika dia dead cross, golden cross, pasti area dimajukannya itulah akan adanya retracement. Retracement itu kan tidak selalu ke 0,236, ya kan? Jadi saya hanya mengidentifikasi kapan saya harus masuk market. Saya masuk market di sini nggak mau, saya harus masuk marketnya di sini. Oke, di area persilangan, ya kan? So loss cepat, profit cepat, ya kan? Birunya cepat, ya. Kita udah tahu waktunya gitu kan, tanpa kita narik. Jadi ini tak hybrid ya. Kala itu strateginya udah profitable, terus saya hybrid lagi. Jadi iPhone 4 gitu tak hybrid menjadi iPhone 6 sampai ke iPhone 9. Logikanya seperti itu. Ketika strategi atau sistem saya udah profitable, saya hybrid lagi, saya majukan itu ibarat kata saya transaksi tanpa mikir. Ketika udah ada golden cross-nya di jam berapa, jam 9, oke, berarti saya di jam 9 nanti baiknya. Itu logika dari dimajukannya. Kalau kayak gini, golden cross terus dead cross-nya udah nggak usah transaksi ya, udah habis naik turun gitu doang kan. Logika dasarnya seperti itu. So saya menunggu yang powerful. Oh, cuman golden cross doang nih, gak ada dead cross, oke, saya baik gitu kan. Jam berapa itu ya? Oh, jam 15. Nah, tapi kan jam 15 terjadi di sini ya. 15 ya, berarti candlestick-nya masih di mana nih gitu kan. Oke. Kita cari tahu dulu candlestick-nya di mana. Ketika market siapa namanya? Delapan dan sorry 8 dan 5 ya kan, 21 dimajukan 5, terus si 89 Suaranya dimajukan 21 gitu kan, logiknya seperti itu ya. Oke. Jelas belum teman-teman? Jelas.
Jelas suaranya? Ada kendala lagi mungkin? Sudah Jelas ya? Oke, sebentar ini saya balas subasnya dulu. Oke. Sebentar. Oke, next. Kok kenapa ya? Bentar-bentar gangguan ya? Ini saya harus nelfon di koma apa? Gara-gara saya tidak HP tadi ya. Oke. Gangguan lagi. Gini. Enggak ya. Kayak ada bunyi kratek itu tadi. Oke, yang pertama, maaf tadi sampai sini ya. Adanya Golden Cross gitu ya di mana tadi? Oke, 5 di sini ya. 5 di sini berarti si 21 posisinya udah di sini. Oke. Nah, si siapa? 89 ya. Posisinya udah di sini, betul ya? Nah, harus paham dulu nih. Ketika market di sini nih teman-teman. Nah, marketnya warna kuning nih ya enggak? Nah, marketnya warna kuning gitu kan. Ini udah terjadi Golden Cross gitu kan. Kita udah tahu dulu sebelum dia Golden Cross, kita udah tahu ada Golden Cross. Oke. Nah, si 21 posisinya udah di sini nih teman-teman. Nah, ini salah tandanya. Jangan pakai price, kita pakai tanda yang lain. Oke, pakai ini. Oke. Si 21 posisinya ketika market di kuning, ini kuning sini, market si 21 udah di sini, teman-teman. Nah, di tanda kuning itu ya. Oke. Kuning nggak kelihatan, mungkin saya ganti color ke black. Oke ya, di hitam ini nanti kita hapus. Terus ketika si market di kuning ini ya, si 89-nya udah ada di sini. Oke, kita udah tahu tuh di situ. Oke. Dan bam, itu kan. Oke. Bam, nah ini terus kita hapus si time zone-nya. Nah, ini kita membedah dulu kenapa harus di situ. Oke ya. Oke. Oke ya. So, ketika market di kuning ya, ini kita si 21 udah di sini, di line hijau ini. Hijau nggak kelihatan, saya ganti ke black biar teman-teman nggak ada yang komplain warna. Oke. Terus ketika market di kuning ya, ini 89 sudah di sini. Oke ya, udah di jam 10 tanggal 2. Meskipun di sini belum ada transaksi, tapi market sudah di sana. Oke, ya. Mari kita buat logika paling dasar. Oke, ya, saya hapus yang lainnya biar nggak bingung. Nanti nyampenya kemana? Gunung Kelut, gunung apa? Ini saya kasih, aduh, kaki saya. Dan sebentar teman-teman. Intinya ketika market di merah itu ya, satu sudah di sini ya, terlihat ya, market di merah sini, EMA 21 udah di sini ya, EMA 21 ini
Terus EMA 89-nya udah di sini. Ketika si apa namanya? Siapa ini mereknya? Oh, merah di sini. Merah ini market ya, market bid and ask sudah di sini naik turun. Nah, saya udah ada signal untuk buy gitu kan. Buy-nya di mana? Di sini, di area golden cross. Itu kalau kita tanpa time zone ya. Jadi tradingnya tanpa mikir. Oh, jam berapa? Oh, nanti aja lah gitu kan. So, jalan-jalan dulu atau kemana, itu logiknya seperti itu. Sudah tahu kan? Oh, waktunya gitu. So, ya udah, nah tunggunya di sini gitu kan. Di sini area apa, tinggal ditarik Fibonacci aja itu kan, logiknya seperti itu. Nggak harus di terendah, namun kan profitable gitu kan. So itu lebih apa ya, lebih memungkinkan kita untuk memetik cuan maksimal gitu ya, daripada kita entry seolah-olah di pucuk dia lebah tapi kena stop loss plus, ya percuma itu, logiknya kan seperti itu ya kan. Sini ya kita menemukan banyak parameter yang bisa kita gunakan, baik itu menggunakan Dinalam atau Fibonacci Arts atau Fibonacci time order trade. So saya biasanya tarik 289 ke 21, mana 21-nya sini ya. Namun ini pecah ya karena terlalu kecil gitu kan, tapi ya udah tungguin aja di sini, touch buy gitu, logiknya seperti itu ya. Itu logika standar aja, logika standar trading tanpa mikir. Oke, kita cuma hubungkan si ini ke sini gitu kan. Kan tadi sebelum market ke sini kita udah tahu posisinya ya, kita udah tahu gitu kan. So nanti di sini kan ada golden cross, nah kita mau transaksi di sini. Oke, logiknya, logik standarnya gitu. Berarti kita udah ancang-ancang dulu nyari pijakannya gitu. Ya. Lalu siapa namanya broker lah, market gitu ya, terbang indah gitu kan, logiknya seperti itu. Nah itu kalau kita mengetahui waktunya tanpa mikir ya. Tapi itu jangan dilakukan dulu, teman-teman harus konsepnya ya. Konsepnya salah satunya adalah yang tadi saya utak-atikan gitu. Ini kenapa dimajukan, maksudnya loh ini seperti ini. Jadi setiap areanya golden cross dan dead cross, disitulah area tersafety untuk melakukan transaksi ya. Kalau kita asal transaksi di sini nggak bagus nih, di sini cedar gitu kan, habis sell gitu kan. Mana kita cari colornya, mana colornya seperti ini bang. Pertanyaannya, kenapa harus sell gitu ya, kenapa harus sell, logiknya masa sell di dasar gitu kan, nggak bagus sell. So why, kenapa saya nggak sell di sini gitu, meskipun ada dead cross? Nanti dulu ada hitung-hitungannya, nggak bisa asal ya, nggak bisa asal. Sempat saya bilang ke teman-teman, market lagi rebound ya, ketika market di sini saya rebound. So terus dia nggak bikin LL ya, dia bikin HL gitu, LH gitu, HH. Saya bilang gitu kan, banyak yang ketawa. Kenapa? Ya karena hukum yang teman-teman pelajari adalah hukum Google, hukum jutaan mentor dengan jutaan strategi yang berbeda. Kalau saya adalah hukum otak saya, itu yang saya gunakan. So di sini low ya, low minggunya di sini. So ketika habis up terus seolah keras, nggak bisa dia bikin LL. Ya udah, ngapain sih orang nggak bisa bikin LL, kok ngapain sell gitu, ngapain nyari momentum sell, goblok, berarti nggak tahu hukum HHLL ya. Kan emang ini bikin LL? Ya tidak. Kalian LL-nya kan LL broker, karena kalian anak kesayangan broker, yang disayangi tiap hari depo, jadilah anak kesayangan market. Kan seperti ini. Nah tuh, nggak kelihatan HHLL ya. Nah, kalau broker sedo, oke, ini bikin LL om, nanti dulu, jangan asal ya. Ini weekly, ini
akhir ya. Kalau akhir dan awal itu menjadi penentu. Oke, ini akhir, ini Jumat. So tunggu close ya. Close-nya mampu nggak nembus sini gitu kan. Pertanyaannya tidak mampu dan pas banget gitu dia. Injeknya itu pas banget lagi close-nya. Udah, ini ledakannya ngeri gitu kan. Ini banyak yang nggak percaya sih. Padahal saya di RTI dibilang, wah seller mati, ya apa buyer mati, bla bla bla. Baca aja guys, bilang buy now gitu kan di sini. Taking profit 1950, 1960 dan seterusnya sampai 2000. Coba cari itu saya. Ada yang tahu? Ya, saya jawabnya sederhana. Iya om, maaf saya juga udah kena stop loss plus. Aktualisasinya ya yang kena stop loss plus ya nggak tahu. Ada yang intraday, karena intraday saya entry di sini ya, intraday di sini lalu kena stop loss plus ya. Yang ini ya, oh sorry, kan saya entry di sini. Oke, ada yang kena stop loss plusnya di sini, ada yang sisanya tidak pakai stop loss plus tapi pakai stop loss standar. Oke, nextnya meledak naik, bam bam, baru pada tepuk jidat. Kenapa? Intinya sehebat apapun kita di market, jangan pernah menertawakan strategi orang lain atau teori orang lain. Karena ketika kita menertawakan orang tersebut, ya bisa saja Tuhan sedang membuat rencana untuk menertawakan diri kita. Ya, karma itu berlaku. Ya, contoh kayak Om Nur itu tadi, ya, kecicilan main bolanya utak-atik ya, karma. Saya biasanya kalahan kalau main bola, nggak tahu ya tadi saya menang kan. Nah, karma itu kecil utak-atik apa ya, saya pusing itu ngikutinya. Sama di market. Oke. Nah, di sini ya, market itu belum membuat gitu kan. So, dia berarti ini turun koreksi. Apa yang harus dilakukan? Dia akan ada retracement kalau dia mau naik lagi, bukan re-entry. Ya, re-entry-nya udah di sini, udah jauh-jauh hari, bro. Nah, nih retracementnya hanya sekali nih di sini gitu kan, bam, NFP, ya, terus. Nah, di sini ada re-entry. Siapa re-entry-nya? 21 dan 34. Oke, next. Sebelum kita ke penjebaran sampai tahun berapa itu, ya, kita kesini dulu. Nah ini, disinilah pola XABC yang harus kita pahami. Meskipun kita bukan master Elliott Wave, tapi paling tidak kita mengetahui bahwasanya Elliott Wave itu good. Gitu ya. Dow teori dan Elliott Wave itu good. Oke, kita mengetahui ada X. X-nya mana? X-nya ini. Oke, A-nya mana? Ini. B-nya mana? Ini. C-nya mana? Meledak naik ke sana. C-nya seharusnya taking profit. Namun kalau saya biasanya nggak pakai X. Ya, jadi seperti ini kalau saya. A, B, C, D-nya dia gitu. Jadi langsung nyampe ke otak saya. Kalau pakai X, A, B, C gitu, nanti X, N, X gitu kan susah. Oke, sini apa namanya? X-nya ya, X di sini. So, di sini baru itu kan. Kalau hukum apa Elliot-nya itu kan, untuk jangan di Elliot aja, diimplementasi di Fibonacci standar juga demikian. Oke, dari situ ya udah kita tahu nih di sini A ya, A X-nya sini, berarti kan logika seperti itu. So bam, nah di sini B, C-nya mana? C-nya di atas sana. Oke, C-nya di atas sana. Ini indah sekali, ya enggak? Ini ledakan terdahsyat. Ini nikmat sekali. Jangan-jangan udah taking profit lagi. Sebentar. Maaf teman-teman, saya nggak ada transaksi, tapi saya ada transaksi di satu. Udah taking profit. Kaget saya. Duh, udah taking profit itu. Coba saya lihat dulu. Alhamdulillah ya Allah. Beneran loh, udah taking profit. Subhanallah. Alhamdulillah, edan. Edan. Sebentar.
Sebentar, udah taking profit ternyata. Dan kenapa malam ini ditujunya gitu kan? Oh, wow, banyak yang MC nih, banyak yang MC nih. Padahal tadi saya baru bilang ke Widya bilang, oh, gold kena geledek gitu. Saya bilang, wow, amazing good gitu. Bagus Widya, berarti semakin cepat saya taking profit gitu. Nggak taunya udah di taking profit loh. Hati-hati, bisa area reversal. Why? Karena materinya akan dibahas semalam ini. Oke, saya Oke, sebentar, ini good banget. Oke, sebelum kita ke materi yang lain, ya, sini sambil evaluasi market, lihat baik-baik, ya. Indahnya Tuhan, indah. Alhamdulillah, ini rezekinya orang gak mau trading sebulan kayak gini. Jangan kayak Om Nur tuh, ya. Bilangnya gak mau trading dulu gitu kan, 1 dekade gitu kan. Nyesel sekarang tuh ngeliat market nyenengin kayak gini ya. Allah. Oke, sebentar teman-teman, kita harus comeback di mana gitu kan. Harus ada comebacknya. Wow, optimis. Wow, tinggal 1 lagi belum taking profit. Ya, till now itu belum taking profit saya. Oke, sebentar. Kenapa harus di situ gitu? Ada logiknya ya. Oke, ada logiknya. Ini NFP sini ya, 4 Maret betul ya. So, harus di sana taking profitnya. So, hari Senin kalau tepat retracement 0,764. Baik, kita evaluasi mingguannya. Oke, sebentar teman-teman. Ini buat pemahaman teman-teman, nanti ada materi ini ya. Sekaligus saya evaluasi marketnya. Oke, betul. Aduh, juga ya taking profitnya di sini gitu yang nggak perlu nyesel sih. Nanti juga dia mau terbang ke marketnya. Nggak perlu nyesel. So kita ke mall. Itu area apa? Wow, Stellar hancur ya, menghina buyer 0,618. So ini betul ke sini bulanan, terus di situ target NFP-nya berapa gitu kan logiknya. Oke, berarti di 2. Oke, good. 4,382 NFP kita sell bareng-bareng. Tapi harus dievaluasi dulu, jangan langsung masuk market. Kalau ini saya izinkan teman-teman pakai akun real teman-teman. Nanti kalau teman-teman takut di prank ya udah nggak usah transaksi ya. So yang pasti kalau teman-teman nanya izin ya itu udah saya izinkan. Kalau mau sell nanti nunggu di 4,382, tulis 4,382. Apa ini mereknya? NFT atau 4,382 hari Jumat. Oke, 4,382 itu di mingguan berapa? Apakah akan terjadi di minggu ini? Apakah akan terjadi di minggu besok? Ataukah di akhir bulan? Logiknya, oke, kita evaluasi dulu coba. Kita lihat baik-baik di minggu ini. Oke. Dia diimpuls ya. Minggu ini diimpuls. So, level 2-nya ditembus. So, coba kita pakai apa namanya? Perkecil dulu time frame-nya. Wow, mingguan udah nggak bisa digunakan ya. Kalau level 2 udah ditembus, itu kita harus pakai Fibonacci yang big-nya. Jadi mingguan kan udah ditembus tuh ya targetnya gitu kan. So targetnya berapa? 2 gitu kan. So ya kita yang pakai adalah bulanannya. Ya, paham ya? Harus dipakai bulanannya seperti ini.
Nah, bulanannya ya, kita harus evaluasi seperti ini. Bam, parkirnya 0,618. Berarti minimum market harus ke 1,618. Itu logiknya seperti itu ya. Nah, oke. Oh, ini kurang tinggi, maaf. Oke, ini indah banget ya. Bulan ini indah banget. Indah banget. Oke. Sebentar. Betul. MC masal ini. MC masal bener kata Widya itu. Pada cut loss HNS ada. Aku selalu gede om, ya silakan, itu dirimu, aku enggak. Kalau dirimu kan trading udah 16 tahun ya, saya nggak bisa ngasih masukan. Nggak sopan gue yang nanti ngasih masukan. Harusnya udah sell belum? Belum ya, kalau dalam target NFP itu belum sell. Ya, logiknya seperti ini. Kenapa belum sell? Yang pertama, ya, kita harus pakai candle NFP gitu kan. Kenapa harus pakai candle NFP? Apakah selalu om candle NFP itu dituju? Ya tidak teman-teman, tapi kecenderungan ya. Oke, kita buat di bukti ini. Bukti berarti 0,018. Tapi di sini buat land. Oke, meskipun banyak yang sell, saya belum sell. Kalau di strategi saya belum sell. Oke, ini indah banget. Indah itu ngapain pada ngoceh-ngoceh di grup? Udah, biarkan saja. 1904 itu nanti menjadi support terkuatnya. Di NFP udah dibentuk, terus di mananya lagi ke 210691 2106 2107 lah ya, 2107. Ini masih meledak harusnya, bisa lah ya. Ini good banget hari ini, tapi saya nggak ada proyeksi hari ini meledak seperti ini gitu ya. Ini good banget ya. Oke, udah biarin aja, udah sesuai strategi kok ya. Dari Sanfa teori ini udah sesuai rule gitu ya. Mau naik turun ya udah bodo amat gitu kan. Yang penting kan cuan gitu. Kita mau sehebat apapun di market, kalau nggak bisa cuan maksimal ya percuma. Oke, lanjut ke materi kalian. Nanti kalian juga masuk ke materi ini. Wow, indahnya itu ya. So I, B, C, D, get gitu kan. Oke, yang pertama, ketahui ya. Kita harus mengetahui dulu teman-teman. Alhamdulillah. Kalau diupdate di status nanti geger lagi kayak kemarin itu. Saya liburan bentar-bentar bikin status taking profit. Jadi pada tersinggung senior-senior. Ya udah, jangan dibikin status. Jatuhnya riak nanti kan. Apa ya, bukan riak lagi, tapi bukan hanya pamer itu nanti jatuhnya. Malah apa ya, psikologis kita juga jadi rusak gitu, jadi buruk kalau sering-sering update status itu ya. Saya review itu status-status saya, bodoh banget ini kamu Santu, bener-bener bikin status taking profit, melukai hati orang lain juga. Oke, di sini kita mengetahui adanya retracement. Bagaimana kita tahu om? Kan ada retracement di sini gitu. Saya bom di sini, pam gitu kan. Image-nya ada di Radek sama si Mas Agun, ada image-nya. So, pertanyaannya, why? Kenapa di sini bom gitu kan? Kenapa harus gila-gilaan gitu kan? Kenapa harus meledak gitu? So, apa nih? Sebentar. Aku MC, ya Allah, ya usah nangis kalau MC ya.
Sembarang aja. Terus, ternyata teman-teman, maaf sekali, saya ternyata hari ini transaksi loh. Ternyata kok bisa transaksi ini FPS? Walah, scalping. Rezeki nggak ketahuan itu FPS tuh. Baik ternyata. Alhamdulillah. Transaksi saya ternyata. Oke, lanjut. Di sini kan ada attachment, kita tahunya dari mana? Karena market koreksi. Setelah terjadi koreksi kecenderungan akan ada retracement. Bagaimana kita mengetahui ini adalah koreksi? Kita harus tahu dulu di sini ada level kesukaan saya 1888 itu adalah target NFP bulan Februari. Oke, 1888. Oke, 1 bam bam seperti itu ya. So, udah di bond saya PO di sini. Kena stop loss semua. Saya lagi yasinan lagi gitu ya. Rezekinya lagi kasih stop loss tapi kenanya stop loss plus gitu kan. So, wow. MC Masal ini tak bilang kan, di hati sih nggak nyumpai. Kenapa? Karena kalau target NFP di breakout, ya udah. Ini kan di sini banyak yang bilang market nggak jelas gitu. Ini mau percaya teman-teman ngobrol sama senior rata-rata bilangnya market lagi nggak jelas. Ya lagi nggak jelas, soal strateginya support dan resisten doang kok. Nah, di sini kan di break, di bounce, udah ini strong dan sampai hari minggu lanjutnya sampai hari selanjutnya lagi ketika ada keras ya udah ini menjadi yang terstrong dan sampai detik ini itulah hebatnya NFP teman-teman. Oke, pertanyaannya ada pertanyaannya dulu. Ini kan NFP di sini gitu kan. So apa yang harus kita lakukan? Follow trend. Follow trend. Ketika NFP pertama gitu ya, follow trend langsung. Langsung PO di retracement-nya si dia punya retracement baik 0,23. Kalau saya full layer ini, kalau bisa segini nih saya PO. Ya, dari sini ke sini ini ya, full pending order gitu logikanya gitu ya. Ya kalau marginnya udah gede nggak apa-apa. Full dari sini sampai sini gitu, full layernya. Jadi orang lihat jantungan gitu, padahal cuma 0,01 pada apalagi Chen gitu ya, kayak Om Nulan artinya tenang. Ya, tidak apa-apa kalian kalau mau itu silakan. Full sini boom bam meledak dia gitu kan. Nah, itu kalau enak. Setelah NFP follow trend. Oke, ya, itu minimum di 1,018 baru marketnya nanti dia selalu koreksi gitu dia langsung entry kalau saya loh ini kenapa ya kalau saya menunggu di target tapi ini amazing gila bang rezeki nggak transaksi ya intinya ini rezeki nggak transaksi. Oke, lanjut gitu ya lanjut kenapa market bisa naik bisa turun gitu nanti bisa dijelaskan pakai moving average semuanya. So di sini kenapa market ada retracement terus kapan akan ada retracement terus jam berapanya kita udah tahu semua dari moving average. Indahnya NC Masal, indahnya gila tinggi banget teman-teman tuh lihat udah hampir 100 loh tadi kita analisa 100 ya Om Nur ya tuh waduh indah banget ini 1 jam lagi sell kayaknya bisa keras bisa aja lanjut naik banyak yang kejebak ini. Oke. Ya Allah terima kasih hampir 100 itu ya. Maaf teman-teman takut kalian malah terganggu nggak
yang sell kan gold? Takutnya kalian terlalu sukses nanti ngeliatin gold yang sell. Ada yang sell? Bye. Loh, kok nggak ada kalian di mana? Semoga nggak ada yang sell ya kalian. Siapa ini yang ngomong? Hah? Widya? Bye. Wait. Bye dipucuk tapi cuan. Oke. Nah, kan nggak salah ngomong saya kan. Itu pas kamu screenshot itu, saya pas lagi ngobrol sama tetangganya Wahyu itu trader juga. Ya saya sih cuman senyum sih, maksudnya ya nggak mau ngetawain juga lah kan, kasihan. Makanya kamu bilang cut loss massal gitu ya, saya langsung bengong. Buset, kenapa pada demen? Wih, indahnya. Terus ini share di RTI langsung geger ini. Edan. Gak ada lawan teman-teman. Meledak lagi aku nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu tungguin ya, teman-teman tarik di terminal teman pakai HP atau pakai PC. NP tungguin di, kan tadi 2,618 udah di breakout di sini kayaknya ya. Kalau ini close-nya di sini ya udah itu close daily ya, close daily nanti ya. Kita lihat close daily gitu. Dia masih lanjut ya, next gitu. So kalau di Mount gitu juga bentar lagi dia taking profit 1,118. Yang Mount juga udah harusnya punya saya yang long term juga taking profitnya nanti di si 8-nya bulan Februari ya. Oke, yang sell kasihan banget, semoga RTI nggak rame ya, semoga. Langsung kacau psikologi saya kalau ngeliat tidur. BTC-nya kapan ya, Om? Loh, saya tidak terasa sih BTC lah. Ada kemarin saya lihat di Facebooknya Om San. Halo, untuk kamu ingetin, Wit. Bener, Wit. Stres ini BTC. Duh, nyenengin amat ya. Tapi hari ini nggak jelas BTC ya. Tuh, ini baru buka saya terminal. Oke, BTC-nya kapan-kapan aja. Nah, sekarang kita gold aja dulu. Dan mereknya UC juga MC massal, gold MC massal lah. Yang penting saya tidak, dah gitu aja. Oke, di sini ada golden cross, dead cross kayak gini, bingung, makanya saya bikin expert advisor. Tapi di sini akan ada retracement ya. Di sini akan ada retracement, saya pakai cross child. Di sini akan ada retracement ya, konfirmasi evaluasinya dari mana. Di sini akan ada retracement, di sini menjadi yang terendah. Oke, saya pasang stop loss di bawah NFP punya support gitu kan. So, dan dia di sini bombardier meledak. Saya entry dari sini sampai sini gitu. Kalau yang diambil cuma beberapa doang ya. It's okay, bersyukur aja ya. Nah, dari sini meledak naik ke atas apa gitu ya. Nah, ini Mas Agun yang langsung minum bodrek gitu ya. Soalnya Mas Agun kan baru di grup kita, dia langsung spaneng itu, tak kasih materi secara private, dia langsung spanengin, aduh kok pusing ya gini-gini. Wah, nggak tahu itu Mas Agun radek kalau beli bodrek sewarung. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, kenapa saya bilang akan ada retracement? Yang pertama dari sini. Oke, kita tarik. Apa ya yang dilihat? Nah, kalau retracement yang real, ya, dia waktunya itu tepat, akurat. Kalau tadi kan ada yang nggak akurat tuh ya nggak? Nah, itu berarti bukan retracement, manipulation. Oke, ya udah jangan OP. Nah, ya kan? Nah, kalau kayak saya kayak gini, terasa satu kali teriak tiap hari lihat profit, logikanya kan seperti itu, ya nggak? Ya awas nih, buat scalpingan ini pada tuh kan. Saya buat lain dulu, maaf teman-teman, biar jadi bahan evaluasi juga nanti.
cek lu. Udah biarin lah kalau baiknya kalau. Oke, itu akan menjadi penentu nanti. Indahnya media yang panen ini teman-teman. Media itu buy itu sekitar 20 lot itu full margin media itu teman-teman. Siapa yang nyalakan voice-nya? Tolong matikan dulu. Oke. Siapa yang nyalakan voice-nya? Tolong matikan dulu. Oke. Kembalikan 1,618 2071. It's okay lah. Ada mulai. Ada sesuai dulu. Longsor juga bodo amat, itu naik juga bodo amat. Yang penting ini dulu. Oke, kita tahu di sini akan ada respon ya, karena ini dia. Ya, pertanyaannya apakah pasti di sini gitu, logiknya seperti itu ya. Apakah pasti gitu kan? Ya tidak pasti, kecenderungan kita tunggunya saya lemburnya itu ketika ada kayak gini doang ya, wah tepat, oh jamnya tepat, gitu kan, logiknya seperti itu ya. Oke, kita ke apa namanya, kita cari dulu sebelum ke sini market harus ke 0,618 ya, harus ke 0,618. Harus diingat, saya pernah bilang nggak kalau di Sun Class gitu ya, harusnya pernah bilang, saya cek dulu, takutnya saya hoax. Sun Class, takutnya saya hoax. Harus ada bukti otentik. Ini juga udah saya bilang ya, harus sell gitu. Saya pernah bilang gak sih teman-teman gitu ya, kayaknya di Saklas kalau saya tulis apa saya delete, bahasanya seperti ini pada Sanfa teori gitu ya. Oh, hari Senin jam 1 itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Pernah kayaknya si Dian juga komen terus saya hapus, apa ya Dian ya. Saya belum pernah baca yang itu. Pokoknya ngono ya, saya pernah bilang itu kalau belum pernah baca itu berarti silakan ditulis di buku teman-teman ya. Silakan ditulis di buku teman-teman. Yang pertama adalah ini kan ada sini ya. Ini candle ini adalah candle Sabtu dan Minggu. Itu dalam teori saya. Oke. Yang selalu. Nah, candle ini adalah Sabtu dan Minggu. Ya, Seninnya lagi mana? Nah, ini NFP. Mana NFP? Sini Senin. Ini ya, Senin. Ya, ini adalah Sabtu dan nah, terus gimana nih implementasi marketnya gitu kan? So, hari Senin itu nyenengin gitu ya. Scalping aja nyenengin, namun kalau tabrak news yang volatility-nya good gitu ya, ngagetin gitu ya. Oke. Yang pertama gitu kan, so hari Senin gitu ya, saya pakainya yang jam 1 ya, jam 1. Kalau candlenya kecil gitu ya, pakainya yang hari Jumat ya, gitu. So ini rebound ya, ini rebound, tidak ada land yang dipijak, jadi kayak false gitu ya. Di sini kan udah di bounce, di sini juga di bounce. Ini false. Oke, dia rebound down-nya kelihatannya nyenengin seperti emosi kita tadi. Kalau emosi cepat, kalau naik buat belajar itu lama gitu kan. Baru pada selalu gila-gila. Udah gitu meledak naik. Oke, pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya
harus di mana nih pijakannya? Harus di 2. Ya, harus di 2. Di sini harus 2. Apakah itu selalu, Om? Tapi saya nunggunya di 2. Coba kita balik, harus di 2. Harus di, nah, tuh, ayo, di 2. Oke, oke, ya itu ya dari Senin itu ya. So sama di sini, di sini harus di 2. Namun kalau ada attachment, terima kasih Om. Sama-sama. Aduh, ini HP saya matiin dulu, mengganggu. Makasih semua. Udah mati. Ini ya harus di 2 ya, harus. Cuman ada temannya, ada attachment. Berarti bukan di 2, berarti di 0,236. Oke. 0,236-nya kapan gitu ya, yang terjadinya di C dan G. Cuman kalau untuk intridai-nya gitu ya. So ini juga menjadi apa namanya, alat bantu ya, yang good banget gitu ya, yang good. So ini kan ada pullback ya. Di sini berarti 1,5 harusnya, karena di sini 1,6 cross check ya. Sini 1,5 harusnya ya, karena sini 1,6, sini 1,382. So di sini harus ada pullbacknya balik Bandung juga sama kan, TOTS di 0,618 ya, dia terbang. Kalau kita tarik di sini juga, di sini adalah 0,618 dan seterusnya, bilangannya sama. Oke, apa itu penting banget, tapi itu nanti pelajarinya, kita pelajari retracement-nya dulu. Oke, di sini ada dead cross. Oke, dead cross hukumnya sell dong Om. Ya, karena kamu harus pahami hukum bonds, hukum breakout gitu ya. Kayak just kemarin malam nanya, itu kan dead cross blanco buy ya, berarti kamu nggak mudeng hukum bonds dan hukum breakout. Oke, ya udah kayak di sini bombardir aja kamu, lepas sudah ya. Stop lossnya mana gitu kan ya, stop loss malam udah diajarin, kecuali yang live streaming sekarang belum tahu cara menentukan stop loss versi saya, karena versi orang beda-beda, nggak bisa disamakan ya teman-teman. Nanti juga pasti akan menemukan prinsip atau teknik sendiri dalam menentukan stop loss gitu ya. Saya hanya ngasih pondasi-pondasinya saja karena saya bukan mentor. Oke, kita udah tahu 0,61 0,236 di sini. Oke, di sini ada 0,018-nya. Pertanyaannya gitu kan, ini kan Om bilang tadi harus X, A, B, C gitu kan ya. So karena ini nggak ada Elliott wave di sini, ini apa sih, MT4 ya, nggak ada Elliott wave intinya ya, berarti saya pakai ini aja seperti ini. Oke, itu gain X ke A ke B, gitu kan, cangkul gitu ya, kelihatannya cangkul gitu. So maaf, ini pakai ini mungkin lebih jelas ya, mungkin gitu ya, mungkin lebih jelas, maaf sekali. Oke, itu rata responnya udah kita buat garis, kita pakai expansion. Di sini ada X, ada A, ada B, ya. C-nya mana gitu kan. Nah, C-nya adalah 1,618. Nah, kalau dalam hukum Fibonacci standar, tapi kalau buat long term gimana nih gitu kan, logiknya seperti itu. Enggak, yang penting kita tahu ABC-nya dulu ya. Kalau mau ditulis dulu. Nih saya dulu. Ngapain dia ini warnanya merah? Seperti ini mungkin. Kan gahar ya, black gitu. Oke. A yang ini ya, X. Sini X ya. Kalau kelihatan maaf. Merah X. Oke, sini X. Terus saya cari A ya. A.
ini kita nyari retracement untuk apa namanya uptrend gitu ya. So di sini, terus di sini B. Bodoh banget saya di Excel. Gini aja ya nggak. Jadi sini egg ya, egg tanda tanya egg. Nah kalau teman-teman mau siapa mereknya, mau buat edisi gitu ya, di sini berarti cangkul atasnya gitu ya, itu adalah A ya, A besar gitu, alfabet. Terus di bawahnya gitu, di bawahnya A, di atasnya X ya, nggak boleh di bawahnya X ya. Kalau di bawahnya X berarti manipulasi gitu ya. So di sini apa? Di sini adalah B, K. C di mana? Harus minimum 2 kali lipatnya antara A dan B ya. Gitu. Kalau di Elite Wave kan kayak gitu ya. Baru ada tools Fibonacci, mereka anak-anak Elite Wave baru menggunakan Fibonacci sebagai parameter perhitungan taking profitnya. Itu so katakan di sini adalah C. Parameternya gitu, rasio bintang ya, menjadi pattern ya. Kalau kita hubungkan setiap titiknya itu kan menjadi pattern ya. Seperti ini. Oke ya. Cangkul sini X, gimana ya cara buat garis sana garis sini gitu ya. Terus saya nggak pinter-pinter mainan Excel. Dah lah, yang di sini X, A, B, baru C ya. Kita transaksi entry di C ya, apa B ya. Kita exit di close yaitu C ya. X ini apa? X adalah pertanyaan, market akan kemana? A-nya di sini berarti adalah untuk sell, retracement untuk sell ya. Jangan kebalik ya. Sebentar, saya bikin mudah aja biar mudah gitu. Bagaimana caranya supaya mudah? Ya berarti harus di terminal ya. Di terminal tadi kelihatan berantakan. Sebentar, saya hapus semua berarti biar nggak berantakan. Apa ini banyak banget ya gitu. Oke, ini berantakan juga. Oke. Ya, kita bentuk ABC itu ya. So sini itu gitu, sini B ya. Oke, X A B gitu ya. B-nya harus 0,236 ya. Maksimum harus di 0,118. Kalau melebihi 0,118 alias di retest gitu di level sini sama dengan double bottom atau double top gitu ya. Nah, itu bukan retracement teman-teman, namun itu adalah signal harian, yaitu adalah untuk pullback, untuk sistem bonds gitu ya. Ya kalau retracement itu wajib hukum mutlak, nggak boleh lebih. Contoh ya, ingat ya sell buy tanpa stop loss, ingat ya Januari. Nah itu hukum bukan retracement teman-teman ya. Ingat ya nih. Nah ini kan teman-teman di sini buy tanpa stop loss, saya ingat ya, saya sih ingat ya. Teman-teman nggak tahu ingat apa enggak. Buy no tanpa stop loss itu tuh ya 6 Januari kan. Terus MC masal kan ya, si akun itunya. Loh, apa saya salah? Enggak, saya benar. Nah, ya di sini logiknya seperti ini ya, logiknya. Jadi market bikin sini X ya, X. Oke, marketnya bikin A di sini dong. Nah, B-nya di mana? B-nya harus di sini. Maksimum di sini. Oke, itu baru retracement namanya. Ya enggak? Namun ada namun ya teman. Namun ternyata ya si B berada di X. Ini namanya bukan retracement. So naiknya ya cuma naik, nggak jelas, gitu kan? Baru ini di sini retracement bulanan dan dia down di bulan November. Ini sini ada retracement di sini atau golden ratio 0,618 baru sell gitu. Terus NFP terus meledak lagi gitu kan.
target LP dipenuhi ya udah turun gitu, logika seperti itu. Nah ini kayak gini ya teman-teman, ini bukan retracement ya, itu bukan retracement, itu hukum apa? Hukum ya berbagi, market kan suka berbagi, bagi-bagi ke anak scalping, bagi-bagi ke anak intraday gitu. Nah ini market lagi berbagi ke anak day trading dan middle swing ya, 2 hari taking profit gitu kan. Nah, kalau bearish ya 1 hari taking profit tuh kan gitu kan, logika seperti itu. So ini bukan retracement ya, karena sini X A, aduh mulut saya susah banget, X A B C gitu kan. Nah karena B-nya sama dengan X ya, maka itu nggak boleh ya, nggak boleh, itu bukan retracement. Oke, itu berlaku untuk si Fibonacci M plus, ASL sama volatility FP ya, itu berlaku semuanya sama. Oke, itu logik ya. Kalau ini si B B Budi gitu ya, atau B Ombu itu kan di sini gitu ya. Nah, ini good retracement-nya. Kami kalau membuat double bottom atau membuat double top gitu ya, jangan ya, itu bukan retracement. Oke. Diingat baik-baik, bukan retracement. Oke. Berarti itu adalah, makanya saya bilang di sini, loh, udah benar kok di impuls loh, ngapain dia terbang ya? Kenapa, mengapa gitu kan, logiknya seperti itu ya kan. Dan di sini udah ya kan, ini udah sederhana banget dari ciptaan strategi Fibonacci. Kita buat sederhana supaya teman-teman nggak perlu sibuk mempelajari Fibonacci dan Elliott Wave dikombinasi menjadi satu, cukup pelajari A B C ya. Kalau saya nggak pakai tapi A B C care gitu kan. Logik seperti itu. So teman-teman tahu nih sekarang, oh dia bikin oh dia bikin A, oh ya udah B 0,230. Loh kok lebih sih gitu kan, logikanya seperti itu ya. Iya, orang nggak ada di sini, nggak ada golden cross atau dead cross, logikanya seperti itu bahasa asalnya ya. Kita jangan masuk market ya, masuk market pada sistem yang sudah dibuat saja, dan itu profitable. Yang penting mudah ya, ngikutin terus. Kalau nggak mudah kan percuma. Oke, ini clear bukan retracement gitu kan. Bagaimana kita mencari retracement ini? Oke, logika seperti itu ya. So seperti ini. Ini ada lagi market sejajar ya, sejajar ini yang mas ini. So kita ambil terendahnya X, si A itu kan, B mana gitu kan, logikanya seperti itu. Aduh ini loh gitu kan, siapa merah ya, NFO gitu, kok di bawahnya si X gitu ya, bukan retracement ya, bukan retracement. Oke, tapi reversal susah lagi nih. Kita trading mau reversal bisa nggak sih di hold? Itu kan ada lagi tuh kayak gitu. Makanya ada Fibonacci, ASL, Impulse gitu ya. Itu akan berhubungan semuanya. Ya, karena kan tidak selalu kita menemukan pola ABC gitu kan. So kayak gini gitu. Ya, rubah lagi polanya. Ya, nah sini B, sini A, sini X. Bang, seperti itu. Ya, alright, itu good. Ya, itu good. Sini B gitu ya. Nah B-nya ini mungkin 0,764 mungkin gitu ya, bisa saja itu kan. Berapa itu? 50, yang artinya reversal ya. Sama ini aja udah reversal di sini ya, di titik utamanya gitu kan. So di 50 bam, dia membalikan, naik reversalnya cukup berapa hari, 1, 2, 3 hari, melakukan berapa transaksi, 1 bulan ya. Logik ya, reversal itu bukan reversalnya tapi pullback ya, itu ya, mengalahkan dari transaksi yang sudah terjadi selama lama mungkin dan dibalikin cuma dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari kalau itu tahunan. Itu logiknya seperti itu. Oke ya, jadi harus paham dulu pola tersebut. Tuh kan belum sell, itu guru besarnya udah sell aja. Oke, kita lanjutkan dulu mencari retracement-nya. Oke.
A, B, C ya. C-nya di mana? Di 4,236 weekly. Bukan weekly, apa? NFP ya. So sebelum NFP itu cari pola. Sebelum NFP carilah pola XAB gitu ya. Dari situ barulah kita masuk market. NFP udah nggak usah entry gitu kan. Dan sebelum NFP udah dikasih signalnya baik gitu. Masa sih om gitu kan, logika seperti itu ya. Oke, kita betes cari pola-polanya. Ini good banget ya pas NFP ini ya. X A B B-nya harus di 0,236 harus ya, maksimum di berapa, di impuls. Kalau udah di impuls ngangenin banget, bukan nyenengin lagi, ngangenin gitu kan. Udah di impuls bukan di impuls 0,236 retracement gitu kan. So nih X A B udah meledak sana naik gitu kan, logik. Namun bagaimana cara kita entry pucuk dan lebahnya gitu ya nanti ya, yang penting itu IDC-nya udah ketahuan ya kan. Udah ngelotok berarti ya, kita cari yang sell dulu, ABC sell biar ngelotok langsung gitu ya. Nah ini kayak gini nih, jangan salah kaprah, jangan salah kaprah dibuat land dulu. Kalau sini ini adalah retest gitu kan. Nah itu kan ini retest. So sini kita cari sini X itu kan, berarti B harus di mana? B harus di sini teman-teman, karena ini B-nya lebih dari sini, berarti ini bukan retest. Oke, agak sedikit paham konsepnya. Berarti retest what? Gitu. Pertanyaannya what? Gitu. Kalau retest what? Gitu. So dari sini kita harus tahu ini area apa gitu kan. Nah, ini area sell, reversal dari NFP. So dia reversal bam ke bawah sana dan baru meledak naik gitu pakai Fibonacci ASR. Oke. Ini bukan pola ABC. Oke. Itu hanya dua pola, paling gampang sederhana ya. Pak Gema pun sama ngajarin membernya Pak Gema. Saya lihat di video Putus om. itu ya Pak Gema ajarkan juga lah sama terus kan Suaranya hilang. Putus-putus om, suaranya bergetar. Sinyal bermasalah. sangare suarai salos kayak trading ay. Entry kau tiap hari lah, percuma belajar di Sanford mulai beri entry. Tapi ya it's okay lah, itu style kalian beda-beda. Kalau saya doktrin suruh jadi militer semua ya gak bisa, karena mentalnya kan beda-beda. Oke, itu ngapain biasa nanya Pak Gema?
Ya yang Pak Gema ajarkan intinya ada di otak saya, makanya saya bingung dari dulu. Saya ingin belajar sama Pak Gema. Pas saya ngelihat video dari Vivi lah, sama sama yang saya implementasikan di market. So ya udah ngapain gitu kan. Pak Gema juga ngajarin murid-muridnya gitu, A, B, C gitu kan, HLL gitu lah, sudah sama aja. Yang beda mungkin karena beliau orang berpendidikan S3 kan ya, so cara penyampaiannya lebih mudah dicerna, lebih ini gitu kan ya. Sana kalau mau belajar sama Pak Gema gitu, pertanyaan mampu apa enggak gitu. Udah mampu duitnya belum tentu mampu otaknya. Nyatanya yang kasih Kak Vivi videonya itu orang berduit tuh ya, dia orang berduit bukan orang sembarang. Nyatanya otaknya malah nggak mampu tuh ke Vivi ya, jadi belum tentu gitu. Oke, Vivi itu manusia beruntung, makhluk beruntung, tapi dianya itu yang nggak tahu diuntung gitu ya. Makhluk beruntung itu anak nggak mau pelajari, udah dikasih keberuntungan sama Tuhan tapi nggak mau dipelajari. Makhluk-makhluk yang aneh ini kayak gini ya, sama sama kalian nanti udah beruntung bisa tahu tentang NFP dan ini itu, kalau nggak digunakan dengan bijak ya kalian yang nggak tahu diuntung. Sebentar saya nyalakan rokok. Ini apa lagi nih, perasaan udah tak matiin. Oh iya, terima kasih. Akun Chen Om, bukan akun USD gitu aja jawabnya. Ngapain pusing-pusing kan, panjang lebar kali tinggi ngadepin manusia-manusia sombong yang nggak kelar. Malah nanti jatuhnya saya kalau sombong lebih ngeri lagi, makanya mending diem kalau ada orang sombong itu. Ini dia ya. Di sini ada attachment dan ada ABC gitu ya, sama, Excel pun sama ya, ABC gitu. Bisa nggak untuk harian gitu? Bisa ya. Kalian rubah ke 15 menit seperti ini ya, suka-suka kalian ya. Cuma paling kalian pusing gitu ya, yang ditarik candle yang mana gitu kan. Buktikan seperti itu ya, taking profitnya di mana gitu kan. Kalau saya gitu ya, yang profitable-nya adalah pakai si merek. Nah, ini gak ada konfirmasi sel juga tuh 15 menit. Pakai ini ya, moving average-nya sama ya. Karena ini berhubungan dengan waktunya nanti. Nah, 21 5 PM seperti itu. Terus ya kan yang dicari kan retracement gitu. Dan ratio kadang nggak saya pakai 89 21. Nah, kayak gini ya. So this good. PM dan PM gitu kan. PM contoh ya, contoh. 15 menit ya, it's okay. Menungin banget itu, 20 P dari siapa mereknya. 15 menit, 89 udah nyuruh balik badan ya. Oke, di sini ada Golden Cross, ini ada Dead Cross, saya pakai terakhirnya. Ini ada Dead Cross, ada So, yang kita pakai. Oke, apa yang harus kita lakukan? Baik, seperti ini. Itu kita majukan nggak tadi ya? Ini namanya? Di sini adanya Golden Cross, terus kita majukan ke sini. Terus di sini ada 21-nya. Pertanyaannya itu ya, apakah kita harus transaksi? Gitu ya, jangan selalu transaksi. Ya, kalau bukan retracement ya nggak bagus nanti. Kalau mau transaksi harusnya di sini, tapi kamu tahu nggak di sini area berapa, itu harus tahunya di situ. Itu oke. Okay. Di situ pertanyaannya gitu, kalau di 15 menit yang ditarik siapa? Ya, kalau apa itu? Oke. Yang ditarik siapa? Nah, kita kan tarik di sini tadi. Dulu saya pakai sistem seperti ini dulu, tapi ya bukan sekarang. Saya yang dulu bukan yang sekarang, beda ya. Kalau dulu ngabisin duit MC loss gitu ya. Nah, sekarang udah beda cerita. So, bang, ada attachment juga tapi 382.
So ya udah ngapain transaksi gitu nah, di sini kan bukan di retrenchment berarti nggak ada koreksi. Duh apalagi ini mas semua sebentar ini terbang. Iya bener, kenapa emang? Astagfirullahaladzim teman-teman. Astaga. Astagfirullah. Sebentar teman-teman. Si dia. Stres emang broker lokal kalau open lock gitu. Ngeri. Merinding lah dengerin dia.